Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Novendra dengan NIM 111916. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum lab Jarcom di lab ketiga, yaitu Managing Router Configuration. Jadi dimulai dari topologi yang akan digunakan. Topologi yang akan digunakan di sini seperti topologi sebelumnya, yaitu terdiri dari 2 router, 2 switch, dan juga 2 laptop. Hanya saja terdapat tambahan 2 buah server yang akan digunakan pada topologi ini. Kemudian kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu konfigurasi pada servernya, yaitu dengan cara kita akan mengatur IP dari server ini. Untuk IP-nya bisa kita lihat di modul bahwa IP-nya di sini adalah 192.168.1.11. Oke, dan subnet masknya sama seperti yang ada di modul, bisa dilihat di sini. Setelah itu langsung aja keluar, dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routernya agar server yang kita gunakan di sini bisa terhubung. Enter, masukkan passwordnya, cisco.com maksudnya. Oke, kemudian enable kan, masukkan passwordnya cisco.sec. Oke, setelah itu kita masukkan config terminal untuk melakukan konfigurasi. Selanjutnya untuk program berikutnya mungkin akan contoh seperti yang ada di modul. Di sini kita masukkan IP domain name nix.com. Saya di sini. Selanjutnya login lokal agar bisa diakses dan exit. Setelah itu dilanjutkan dengan crypto. Oke, ini red RSR. Jadi di sini akan diminta berapa banyak bits yang akan kita masukkan. Di sini akan kita masukkan 1024 bits. Oke, kemudian exit. Oke, untuk konfigurasinya berhasil dilakukan. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan melakukan backup konfigurasi pada router satu ini dengan cara mengetik ini. Dan untuk addressnya kita berikan IP dari routernya 92.168.1.11. Oke, dan destinationnya kita enter aja. Oke, berhasil. Untuk selanjutnya kita akan lakukan backup Cisco IOS R1 nya dengan cara show flash. Oke, jadi di Cisco IOS nya ini ditampilkan tempat penyimpanan dari flash directory-nya yang akan kita backup nantinya. Jadi untuk proses backupnya kita akan blok terlebih dahulu yang ada di sini, kita copy. Kemudian kita akan lanjutkan untuk codingannya, yaitu copy hash tf-tp. Oke. Di sini kita diminta untuk memasukkan source file namanya, yaitu yang telah kita copy tadi. Kita paste aja langsung. Untuk addressnya sendiri kembalikan ke IP dari servernya.
destination, enter aja. Kita tunggu sebentar sampai selesai. Oke, backup berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke command restore di router satunya ini. Untuk codingannya ini copy tftp running config. Oke, selanjutnya masukkan IP-nya. Source file name-nya yaitu kita masukkan saja R1 karena nama routernya di sini R1, baru con fg, enter. Oke, kita berhasil untuk melakukan restore-nya. Kemudian kita akan cek apakah konfigurasi yang kita lakukan telah berhasil atau tidak. Itu dengan cara masuk ke server, masuk ke bagian servisnya, kemudian tftp. Nah, jadi di sini R1 config ada di sini yang berarti bahwa kita berhasil melakukan konfigurasi. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi yang sama untuk server 2-nya dan router 2-nya. Pertama kita masukkan IP-nya dulu, yaitu 192.168.2.1.1 sesuai yang ada di modul ya. Kemudian subnet masknya sama sesuai yang ada di modul. Kemudian kita lakukan konfigurasi ulang seperti di server 1 tadi. Enter aja. Oke, enable kan.
konfigurasi yang kita lakukan berhasil atau tidak. Terlihat berhasil konfigurasi yang telah kita lakukan di server kedua. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan remote access SSH laptop pertama. Buka laptop, buka desktop, dan buka kontrol. Pertama, kita lihat apakah laptop masih terhubung. Kita cek dengan apakah masih terhubung. Kemudian kita masukkan ini SSH strip L admin, IP dari router 1 yaitu 192.168.1.254. Di sini diminta password, kita masukkan saja Cisco SSH. Oke, berhasil. Baru kita akan melihat user. Oke, bisa dilihat bahwa di sini ada user admin yang berhasil masuk di jaringan ini, yaitu yang kita masukkan tadi. Jadi bisa dibilang bahwa remote access SSH dari laptop pertama bisa dibilang berhasil. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk di laptop 2. Kita cek dulu dengan config apakah masih terhubung atau tidak dengan jaringan. Oke, masih. Selanjutnya kita akan lakukan SSH nya admin, IP dari router 2 192.168.2.254. Oke, passwordnya sama Cisco SSH. Oke, berhasil juga. Bisa dilihat bahwa di sini kita berhasil mendapatkan akses admin untuk di router untuk di laptop kedua. Selanjutnya kita akan coba lakukan telnet seperti yang ada di review 1. Kita akan melakukan telnet dari laptop 1 ke laptop 2, apakah berhasil atau tidak. Oke, telnet, masukkan IP dari router 1. Bisa dilihat di sini bahwa telnet yang kita lakukan itu bisa dibilang gagal. Kenapa gagal? Karena kita menggunakan line VTY 04 untuk SSH-nya atau untuk ke servernya. Jadi harus kita konfigurasikan ulang. Kita masuk ke CLI. Ketikkan aja line VTY 58, baru kita transport input SSH, baru kita lakukan login lokal agar bisa diakses. Kemudian kita lakukan lagi line VTY 4, kita lakukan transport. Lalu kita login lokal. Oke, selesai. Exit. Baik, sudah dikonfigurasi ya. Jadi kita coba lagi melakukan telnet di sini. Nah, jadi telnet yang kita lakukan ini berhasil. Lalu kita diminta untuk memasukkan username-nya, yaitu kita masukkan admin sesuai yang kita masukkan tadi. Untuk passwordnya kita masukkan Cisco SSH.
Oke, berhasil. Jadi untuk telnet berhasil dilakukan. Kemudian di review kedua di sini ditanya bagaimana caranya agar user dapat melakukan akses telnet dan SSH sekaligus. Untuk telnet kita berhasil lakukan dengan cara yang tadi. Kita akan coba untuk SSH-nya, apakah berhasil juga atau tidak. Nah, kita tekan aja ini SSH strip L admin, kemudian IP dari router 1. Kita coba. Bisa dilihat kalau di sini kita berhasil melakukan akses SSH-nya juga. Kemudian baik, selanjutnya dilanjutkan dengan review ketiga. Di sini ditanyakan bahwa apa bedanya FTP dan TFTP. Jadi di sini terdapat perbedaan antara FTP dan DFTP. Untuk FTP adalah protokol jaringan kata sandi berbasis pengguna yang mana digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan. Kemudian FTP itu bersifat anonim atau tidak bernama. Kemudian jumlah data yang dikirimkannya itu terbatas. Kemudian untuk TFTP itu protokol jaringan tanpa prosedur atau autentikasi, dan TFTP itu tidak memiliki inskripsi dan hanya dapat mengirimkan file yang lebih besar dari 1 TB. Mungkin itu saja perbedaannya. Mungkin itu saja praktik dari lab 3 Jarkom ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.